Shalom jemaat terkasih. Tuhan kita sungguh amat baik. Amin. Dia Tuhan yang setia. Kalau hari ini kita bersama-sama di bulan 12 dari tahun 2020. Ini bukti bahwa penyertaannya sungguh luar biasa. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Tahun 2020 adalah tahun yang sulit kita lupakan karena tahun 2020 adalah tahun kekelaman, bukan hanya bagi Indonesia tetapi bagi seluruh manusia di planet ini. Bahkan Bill Gates berkata bahwa pandemi akan semakin memburuk sebelum membaik. Tapi ada lagi yang lebih pesimistik. Ada yang berkata bencana pandemi COVID-19 tidak akan berakhir dan akan terus berada dalam kehidupan kita sebagai bagian dari pergantian peradaban. Ada begitu banyak ketidakpastian di tahun depan. Ya, semua kemungkinan buruk bisa terjadi. Apakah itu bencana ekonomi, bencana alam, berbagai penyakit mengerikan dan fenomena-fenomena yang tidak biasa. Semuanya mungkin terjadi. Sebagai orang benar kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh khawatir dan takut. Bagi kita selalu ada harapan. Katakan bersama saya, bagiku selalu ada harapan. Bilang sama orang di sebelah kanan atau sebelah kirimu, selalu ada harapan bagimu. Haleluya. Inilah yang menjadi janji Tuhan buat kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa, saudaraku? Garis bawah ini. Hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan tahun 2021 bagi kita adalah tahun penuh harapan. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau kita lakukan. Naikkan level pengharapan kita. Sebagaimana saudaraku dikatakan oleh Hollense bahwa manusia bahkan tidak bisa hidup hanya 1 detik tanpa pengharapan. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, sekitar 3 hari tanpa air, sekitar 8 menit tanpa udara. Tapi manusia tidak bisa hidup 1 detik tanpa pengharapan. Berarti pengharapan itu sangat penting sekali dan menentukan hidup kita, bukan? So, naikkan level pengharapanmu. Kita dapat mengharapkan jaminan perlindungan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan penyediaan Tuhan. Kita dapat mengharapkan pertolongan Tuhan, keajaiban dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Kita dapat mengharapkan hal-hal yang baik, kita dapat mengharapkan bahwa mimpi-mimpi kita dapat menjadi kenyataan. Kita dapat mengharapkan kekuatan dari Tuhan, energi dari Tuhan, semangat dari Tuhan. Kita dapat mengharapkan kekuatan ekstra dari Tuhan untuk dapat merangkul kerapuhan. Kita dapat mengharapkan semua yang terbaik dari Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, pengharapan itu harus ada dasarnya. Karena pengharapan itu beda sama menghayal ya. Pengharapan itu bagian dari iman soalnya ya. Dasar dari pengharapan itu adalah apa? Iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar dari pengharapan kita itu adalah iman. Nah, iman sendiri ada dasarnya juga, saudara ya. Kalau kita beriman itu atas dasar apa? Atas dasar apa, saudaraku? Atas dasar kasih karunia-Nya. Atas dasar apa kita beriman? Yaitu atas dasar firman-Nya. Atas dasar janji-janjinya. Atas dasar perkataannya. Kita beriman. Ya, oleh iman itulah kita menaruh pengharapan kita.
Jadi saudara, wujud daripada sebetulnya orang punya iman itu, atau ya bukti bahwa orang punya iman bukan hanya perbuatan tetapi juga pengharapan, itu adalah bukti bahwa orang itu punya iman, saudaraku. Oke. Nah, dasar dari iman tadi saya sudah sebut, salah satunya adalah apa? Kasih karunia. Saudara, di bulan Desember ini adalah bulan di mana kita merayakan Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Kita diingatkan mengenai betapa besarnya kasih Allah akan semua manusia di planet ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Puji Tuhan, itulah kasih karunia. Ya. Putranya yang tunggal diberikan buat setiap kita, mati buat kita di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita dibenarkan oleh darahnya. Bagaimana kita dibenarkan? Yaitu ketika kita percaya kepada Dia. Roma 5 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Oleh iman kepada apa? Kepada kasih karunia ini. Nah, di dalam kasih karunia ini dikatakan kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Garis bawahi, bermegah dalam pengharapan. Akan apa? Menerima kemuliaan Allah. Wow, dahsyat. Saudara, kemuliaan Allah itu saudara melebihi ya pengharapan kita akan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan, pertolongan, keajaiban, mujizat. Ya, lebih daripada semua itu, saudara. Kemuliaan Allah itu wow, luar biasa. Kenapa? Karena kemuliaan Allah bicara bukan sekedar kita merasakan hadirat Tuhan. Ya. Tetapi kemuliaan Allah itu adalah manifestasi daripada pribadinya Tuhan itu sendiri. Anda bisa bayangkan? Ya, sulit ya. Saya pun sulit membayangkan manifestasi dari hadirat Tuhan itu atau kehadiran Tuhan itu sendiri. Wow, dahsyat sekali. Ya, ada keagungan yang luar biasa. Wah, kata-kata kita nggak cukup lah untuk melukiskan, menggambarkan mengenai kemuliaan Allah itu. Sebab kemuliaan Allah bicara mengenai apa? Bicara mengenai pribadinya Tuhan yang dinyatakan. Nah, ini pengharapan yang luar biasa sekali dan kita akan alami itu. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita menaruh pengharapan kita pada Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita. Ya, Dia sangat mengasihi kita. Ya, kapan Dia begitu mengasihi kita? Justru ketika kita masih lemah. Pada saat sebetulnya kita tidak layak karena kita masih mendurhakai Tuhan. Pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita masih memusuhi Tuhan dengan sikap, perbuatan kita, perilaku kita yang menentang pengenalan akan Allah. Pada waktu itulah kita sudah sangat dikasihi oleh Yesus. Wow, berikan aplaus buat Dia. Dia beri nyawanya bukan pada waktu kita sudah jadi orang baik. Dia menebus kita bukan pada waktu kita ini, saudaraku, sudah mengasihi dan melayani Dia. Tidak. Tetapi justru pada saat dimana kita sangat-sangat tidak pantas, sangat-sangat tidak layak, saudaraku. Pada saat itulah dikatakan, dicatat di Alkitab, Roma pasal 5, saudara. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mati buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Di ayat 9 Roma 5. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti, katakan pasti apanya? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata kata diselamatkan itu diulangi lagi di ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih jadi musuhnya Tuhan, atau kita memusuhi Tuhan, pada saat itu sebagai musuh, ya tidak pantas dong dikasihi, betul? Pantasnya dihabisi, saudaraku. Tetapi justru saat itulah kita diperdamaikan dengan Allah
oleh kematian anaknya. Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik banget. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, puji Tuhan. Saya dan saudara sudah diperdamaikan dengan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Haleluya. Dikatakan, pasti apa lagi nih saudaraku? Ya, saya senang dengan kata pasti saudara ya. Di dalam kekristenan itu selalu ada kepastian. Puji Tuhan. Pasti apa nih? Bukan semoga. Bukan kalau-kalau. Ya, tapi pasti. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yes. Tuhan Yesus baik banget. Ya, saudara. Nah, perhatikan di ayat 9, ayat 10, saudara masih ingat? Ya. Kata diselamatkan muncul 2 kali. Nah, saya akan membahas mengenai kasih karunia yang menyelamatkan, saudaraku. Ya. Supaya saudara bisa naikkan level pengharapanmu. Tahun 2021 menjadi tahun yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih baik. Tahun berkemenangan, tahun kelimpahan, tahun kekuatan. Haleluya. Apapun terjadi, ya, walaupun ada prediksi-prediksi bahwa banyak bencana akan terjadi, hal-hal buruk banyak akan terjadi 2021. Saudara, mari kita terus berharap kepada Tuhan yang akan saudaraku menyertai kita di tahun 2021. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Sebab saudara kita sudah menerima kasih karunia yang luar biasa. Di ayat 7 dalam Roma 5 dikatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya. Bisa, ya mungkin ada orang yang berani mati untuk orang yang sangat baik bagi orang itu. Tetapi mati buat orang yang jahat, wah mustahil sekali. Ya, mati buat orang baik aja sebetulnya mustahil loh. Ada orang mau nyerahin nyawa buat orang baik itu ya juga sesuatu yang tidak mudah. Ya kan? Apalagi buat orang jahat. Jadi saudaraku kalau kita ngerti hal ini saudara, wah kita tuh ya tiap hari bersyukur, katakan thanks God, terima kasih. Aku sangat engkau kasihi. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa Tuhan itu nggak sayang sama saudara. Tuhan itu saya bisa bilang begini, dia sudah memberikan semua kasih dia yang terbaik buat kita dan sudah tidak ada yang tersisa lagi saudaraku ya. Ya, jadi percayalah kita sangat-sangat dikasih sama dia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku atas dasar ini kita punya pengharapan. Puji Tuhan. Nah, supaya saudara bisa menaikkan level pengharapan lebih lagi untuk tahun 2021, maka saudara saya mau memberikan pengertian ini kepada saudara. Kata menyelamatkan itu saudara, dalam bahasa Yunaninya yang digunakan adalah zozo, S-O-Z-O, zozo. Keren ya? Kata zozo dapat kita jumpai di berbagai pasal di Alkitab. Nah, saudara kata zozo ini saudara digunakan menyangkut berbagai hal dalam diri manusia yang perlu diselamatkan. Nah, saudara kalau bicara diri manusia nih, diri manusia itu tidak hanya roh loh. Tapi diri manusia terdiri dari apa? Ya, tadi sudah disebut roh, kemudian apa yang kedua? Jiwa, lalu yang ketiga apa? Tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi saudara keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, atau ya karya penyelamatan buat kita, tidak hanya saudaraku menyelamatkan roh kita, tetapi seluruh bagian dari diri kita sebagai manusia mengalami penebusan. Luar biasa saudaraku, dahsyat Tuhan itu. Jadi roh kita diselamatkan, yes, ketika kita saudara percaya terima Yesus Kristus sebagai selamat pribadi, saudara kita dibaptis menjadi manusia baru, saudaraku ya. Roh kita sudah diselamatkan, saudaraku ya. Jiwa kita sedang proses dalam keselamatan itu, sedangkan tubuh kita nanti bakal diselamatkan. Tetapi saudaraku, yang perlu saudara mengerti adalah bahwa saudara Tuhan, saudaraku memperhatikan semua bagian dari diri manusia. Semua bagian dari diri kita itu penting buat Tuhan.
mendapat perhatian dari Tuhan. Sederhananya begini, saudara, ketika Tuhan mengasihi kita, saudara, Dia bukan hanya mengasihi salah satu bagian dari diri kita, tetapi seluruh bagian dari diri kita itu penting buat Dia. Dan penebusannya terjadi, saudara, bagi seluruh bagian dari diri kita. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, supaya kita dikuduskan seluruhnya. Ini sebuah doa, sebuah pengharapan supaya kita dikuduskan seluruhnya, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara dengan tak bercacat, bahkan sempurna, sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Ya saudara, artinya apa saudaraku? Roh, jiwa, tubuh itu penting bagi Tuhan. Jadi saudara, di dalam jaminan keselamatan yang Yesus kerjakan buat kita di kayu salib, saudaraku yang kasih, Dia menyelamatkan roh kita, tetapi juga apa saudara? Jiwa kita, tubuh kita. Sebab makna daripada kata menyelamatkan atau zoso dalam bahasa Yunani, ya saudaraku yang kasih, itu keselamatan yang berhubungan juga dengan perlindungan secara fisik. Perlindungan dari berbagai bencana, dari berbagai kecelakaan, dari berbagai malapetaka, saudara. Ya juga bicara mengenai kesembuhan, ya kesehatan daripada Tuhan. Ya juga berbicara mengenai diselamatkan dari kematian, dibebaskan daripada pengaruh roh jahat. Jadi kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya saudara, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita atau zoso itu berhubungan dengan keselamatan saat ini, di dunia ini, dan juga di akhirat. Kita bebas dari dosa, bebas dari kematian kekal dan penghukuman. Puji Tuhan, sebuah paket yang lengkap sekali. Sebagai contoh, dalam 2 Timotius 4 ayat 18, dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sozo, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, saat ini dalam perjalanan hidup kita secara iman, ada banyak sekali ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari setan, dari roh jahat. Untuk apa? Untuk menghalangi kita dalam perjalanan keselamatan kita, sampai kita masuk ke dalam kerajaannya. Puji Tuhan, karena saudaraku diselamatkan atau zozo, berarti saudara kita juga sudah dilepaskan dari setiap usaha jahat. Itulah sebabnya juga Yesus mengajar kepada kita untuk berdoa, supaya kita berdoa seperti ini, dan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Ya, karena iblis selalu mau menyerang kita dalam perjalanan iman kita. Iblis selalu mau melepaskan hal-hal buruk dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Ya, tujuan iblis satu, yaitu supaya kita pada akhirnya binasa. Puji Tuhan buat anugerah keselamatan yang kita terima. Ketika kita menerima sosok, maka saudara kita telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Katakan segala berkat rohani. Puji Tuhan, Anda perlu berkat apa saja? Semua itu telah dikaruniakan kepada kita, Efesus 1 ayat 3. Telah dikaruniakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan semuanya sudah tersedia buat kita di dalam surga. Puji Tuhan, ini adalah berkat dari salib. Ya, pemulihan seutuhnya. Kita mendapat semua yang terbaik dalam kasih karunia. Berikan aplaus buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, bukanlah hal yang berlebihan. Saya ulangi, bukanlah hal yang berlebihan kalau kita dapat berharap pada Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan dapat menyediakan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Amin.
Sama seperti si anak bungsu yang kembali kepada ayahnya. Dia percaya bahwa di rumah ayahnya ada banyak kelimpahan. Yohanes 1 ayat 16 mencatat begini, saudara. Ini yang membuat kita dapat menaruh pengharapan kita pada kasih karunia itu. Dicatat dalam kitab Amplified Bible, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, berkat rohani demi berkat rohani, kemurahan demi kemurahan, pemberian demi pemberian. Puji Tuhan. Terus pikirkan pengharapan Anda. Terus imajinasikan pengharapan Anda. Terus perkatakan pengharapan Anda. Apapun yang Anda pikirkan dalam kasih karunia. Apapun yang Anda imajinasikan dalam kasih karunia. Apapun yang Anda katakan di dalam kasih karunia. Itu dapat menjadi sebuah realitas dalam hidup Anda. Sebab itu saudara, naikkan level pengharapanmu. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Haleluya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 kita dapat temukan ada dua misi. Misi yang pertama misinya iblis, misi yang kedua misinya Yesus. Misinya iblis, saudara, yang pertama apa? Ya, mencuri. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, membinasakan. 3M. Ngeri ya. Tapi misi Yesus, wow, luar biasa, saudara. Yesus datang memberikan kepada saya hidup, memberikan kepada saudara hidup, memberikan kepada kita zoe, yaitu hidup yang saudara, hidup yang sesungguhnya. Kehidupan rohani, yaitu kehidupan Yesus sendiri, kehidupan yang kekal dalam kerajaannya, saudaraku. Kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah beroleh zoe itu di dalam bios kita, di dalam tubuh jasmani kita, dalam suka kita, dalam jiwa kita. Ada zoe, puji Tuhan. Dan memiliki hidup, atau mempunyai hidup yang berkelimpahan, perisos. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, harapkan 2021 menjadi tahun kelimpahan buat kita. Ada dasarnya karena Yesus sudah memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Harapkan ini di tahun 2021, kehidupan yang berlimpah ruah secara spiritual berupa damai sejahtera, kasih, sukacita, kehidupan yang berbuah-buah, kehidupan yang bermutu, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang memberkati. Harapkan ini saudara di tahun 2021. Naikkan level pengharapan Anda karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertaimu.